Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Bu Nurjana meskipun hanya lewat pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, meski kita belum pernah ketemu, tapi saya yakin anak-anak sekarang ini dalam kondisi dan dalam keadaan yang sehat, ceria, tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan doa yang ada di laptop atau di HP kalian ya. Silakan kita membaca doa secara bersama-sama. Diawali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah secara sirih. Dilanjut dengan doa awal pelajaran. Wabiniyatid doa bisiri al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran pagi ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam. Sebagaimana yang tercantum dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Sekarang akan saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan rahmat itu. Rahmat sendiri secara bahasa artinya adalah sikap kasih, ya, kasih sayang atau anugerah. Ya. Dan Rasulullah diutus ke bumi tidak hanya memberikan rahmat bagi manusia saja, tidak hanya memberikan rahmat bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi saja, tetapi yang diberi rahmat oleh Rasulullah adalah seluruh alam semesta ini. Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik itu yang ada di dunia maupun di luar dunia. Ya. Mana itu? Di luar angkasa. Alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Seperti ada bintang, ada matahari, ada meteor-meteor, ada planet-planet. Dan selain manusia ada juga makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh kita. Ada malaikat, ada jin, ada setan, dan sebagainya. Itu artinya bahwa Nabi diutus ke bumi ini adalah benar-benar akan membawa kedamaian, akan membawa kemaslahatan, bukan hanya untuk orang Islam saja, bahkan kepada orang yang non-Islam pun Nabi akan memberikan rasa kasih sayangnya. Tapi ingat, orang yang non-Islam atau orang yang kafir, yang bagaimana yang mendapat rahmat dari Rasulullah? Yaitu orang kafir yang dinamakan kafir dhimmi. Kafir itu ada dua ya, kafir dhimmi
dan kafir harbi. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah orang yang non-Islam tapi harus dilindungi, karena orang kafir ini tidak merugikan Islam. Orang kafir ini tidak memusuhi Islam. Orang kafir ini tidak memerangi orang Islam. Beda dengan kafir harbi. Karena kafir harbi adalah orang kafir yang ingin memusnahkan Islam, sehingga mereka pun harus kita musuhi. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagian ini lagi. Nabi dalam memberikan rahmat ini nantinya akan tercermin dari bagaimana beliau berdakwah. Langkah-langkah yang diambil, strategi yang diambil, semuanya akan diliputi oleh rasa rahmat. Ada suatu cerita bahwa selama peperangan, Nabi tidak pernah membunuh satu manusia pun. Meskipun perang, Nabi tidak pernah membunuh orang dengan tangannya, ya, meskipun satu orang saja. Karena Nabi itu mempunyai rasa kasih. Pernah satu kejadian, tombak Nabi mengenai orang kafir, tetapi Nabi tidak sengaja menancapkannya, tapi tombak itu digerakkan oleh orang lain atau terkena orang lain sehingga bergerak meluncur membunuh orang, tapi bukan tangan Nabi yang membunuh. Anak-anakku sekalian, kalau kita cermati yang dimaksud rahmat atau kasih sayang itu, kalau anak-anak, menurut anak-anak ya, kita membahas tentang level kalian yang masih sangat mudah ya, saya contohkan terhadap tumbuhan ya, terhadap tumbuhan. Karena kita adalah diajari oleh Nabi untuk memberikan rasa kasih kepada apapun yang ada di muka bumi ini. Contoh kecil anak-anak terhadap tumbuhan, kalian harus merasa rasa kasih sayang. Bagaimana cara kasih sayang itu kita berikan kepada tumbuhan? Tentunya bila kita punya tumbuhan, kita sirami, kita rawat, kita beri pupuk, ya, kita jaga, sehingga tumbuhan itu bisa berkembang dengan baik ya. Setelah itu mengeluarkan bunganya, bunga-bunga yang indah itu ya. Setelah itu berbuah. Dengan bunga dan buah itulah tumbuhan berterima kasih kepada manusia karena sudah memberikan rasa kasihnya terhadap binatang ya. Apabila kita mempunyai peliharaan binatang apapun, kita pun harus kasih makan, kita rawat, kita kasih minum, kita jaga ya. Tetapi apabila binatang itu berbahaya, apakah harus kita beri kasih sayang? Misalnya harimau, buaya, ular, yang suatu ketika kita berhadapan dengan dia dan harus dibunuh, ya tidak apa-apa kita bunuh. Misalnya ada kalajengking, ada temanmu contohnya ya, ada kalajengking mau menggigit temanmu, terus kamu bilang, jangan dibunuh, karena kita ini diminta oleh Nabi untuk menjadi orang yang kasih sayang. Tidak. Kalau tidak kita bunuh kalajengking itu, maka yang akan mati adalah teman-teman kamu. Ngerti ya? Oke. Anak-anakku sekalian, selanjutnya
sedikit akan saya bahas tentang langkah yang pertama kali yang dilakukan oleh Nabi dalam berdakwah. Yang pertama kali digarap oleh Nabi adalah untuk penanaman akidahnya. Karena kita tahu orang Arab pra-Islam sebelum Islam datang itu bagaimana peradabannya, bagaimana kebudayaannya, bagaimana kehidupannya, sosialnya. Mereka bukan bodoh karena bodoh tidak bisa berdagang, tidak, mereka pandai berdagang. Mereka dibilang jahiliyah atau bodoh itu bukan karena bodoh tidak bisa perekonomian, tidak bisa menanam, tidak bisa beternak, tidak. Mereka paling pintar berternak. Mereka paling pintar bercocok tanam. Mereka paling pintar berdagang. Tetapi mereka bodoh terhadap keimanan kepada Allah. Maka itulah yang digarap oleh Rasulullah yang paling nomor satu. Anak-anakku sekalian, dari pembahasan Nabi sebagai rahmat semesta alam, mungkin sampai di sini. Dan untuk selanjutnya, saya ingin kalian mengamati gambar ini, ya. Amatilah gambar ini baik-baik. Setelah itu, ya, setelah anak-anak mengamati gambar ini, diharapkan anak-anak mampu membuat pernyataan tentang terkait kondisi masyarakat pra-Islam. Jadi tolong ceritakan sedikit gambar ini dan tuangkan dalam tugas di Google Classroom. Jadi nanti setelah kalian melihat video ini, kalian buka Google Classroom, di situ nanti akan ada tugas sedikit sekali, ya, satu saja, ya, yaitu tugas kalian membuat sedikit pernyataan tentang gambar yang ada di sini. Kalian boleh cerita sedikit saja. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Sebelumnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun kalian, dan juga jangan lupa senantiasa berdoa. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langsung buka tugas di Google Classroom. Terima kasih.